Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan di sini masih ada Bro Ayung, masih ada kita berdua, bro. Rencananya kita mau ngobrolin sesuatu yang horor, cerita horor yang biasanya dibawain sama Bro Ayung. Ya, semoga nanti cukup horor juga ya Bro Ayung. Amin. Cukup horor karena biasanya tuh nggak terlalu horor, tapi kadangkala itu juga terlampau horor gitu. Makanya ya diminta kebijaksanaan kawan-kawan semuanya gitu untuk menempatkan diri sesuai porsinya gitu. Kayak gitu. Ya udah, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Riam atas waktu dan kesempatannya. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami di Ngobrol. Masih ada Kibu Hikmah Untapa tentu sama Bro Restu Singgih. Baik, oke, semoga ini Ngobrol kali ini tetap bisa menghadirkan sebuah kisah yang horor ya, Pi. Amin. Meskipun gak horor-horor banget. Kemarin juga ada teguran lagi Bro Ayung, katanya tolong kumisnya dihilangin. Iya, gue baru mau bahas itu. Ayo lo bahas duluan. Itu dari badan sensor kami sini. Karena ceritanya baru potong kumis. Iya, nanti terlalu horor gitu, Pi. Terus ada lagi, ini ada yang mau ngajuin kemarin. Jadi masalah kurikulum, Pi. Jadi ada kurikulum baru di sana. Apaan tuh? Apaan? Biasa, masalah mental. Itu kan penting banget gitu. Terus ada ekstrakurikuler baru tapi masih digodok. Nanti wis kapan-kapan tak serahin berkasnya kayak gitu. Iya. Nanti kita nunggu kebijakan kementerian juga kan. Iya. Kementerian Perpadepokanan gitu. Iya, baik. Itu yang baru mampir kan belum ngerti kalau situ punya padepokan tentu ya. Iya, betul. Baik. Ini niatnya mau cerita lebih aku. Nggak cerita juga, nggak apa-apa sih, lu mau ngopi-ngopi doang. Oh iya. Nggak apa-apa gitu. Oke. Gimana Bro Ayung? Ya, ini sebuah kisah tentu, Bi. Sebuah kisah dari desa nun jauh di sana, Bi. Jadi desa di lereng bukit ya. Lereng bukit? Ya, kaki gunung lah, seperti itu. Kaki Gunung Slamet. Udah pernah tentu yang seperti itu. Udah pernah beberapa kali ya? Beberapa kali. Ceritain di desa yang sama gitu. Iya, dan karena memang Gunung Slamet itu dikelilingi 4 kabupaten, kalau tidak salah. Makanya ya kaki gunungnya pindah-pindah aja gitu. Bayangin aja begitu. Itu dulu ini ya, tempat tetapak lu di situ ya? Agak tinggi sedikit lagi. Agak tinggi sedikit kan gue di Gunung Cermai sana, Kibu Hikmah Untapa gitu. Aku dilempar biasanya begitu ya. Di sana kamu belajar ke itu yang apa namanya? Kalau misalnya murid sini pertukaran pelajar gitu. Pertukaran pelajar begitu ya. Pertukaran satria ini. Pertukaran satria, baik. Jadi di sanalah ketika diriku menjalani tadi pertukaran pelajar, banyak cerita-cerita mistik yang bisa dicatat begitu. Dan kali ini emang lu catat gitu? Itu dalam pikiran. Oh, di pikiran. Kalau waktu itu kan meskipun eranya sekarang udah ada alat tulis, di sana settingannya daun lontar kayak masih gitu, lontar masih gitu ya. Iya. Jadi ribet. Paling list-listnya aja begitu kan. Jangan didengerin nopo iki. Terus. Oke, ini sebuah kisah dari namanya adalah Pak Darsono. Lelaki yang belum tua-tua banget lah. Tapi kalau orang gunung itu kan biasanya walaupun tua masih ini ya, karena memang hari-harinya itu naik turun bukit begitu. Ototnya masih kencang. Dia umurnya sekitar 65 tahun lah seperti itu. Jadi tapi kalau orang sini mungkin udah banyak di rumah ya, kadang-kadang cuma ngomong putu. Kalau di sana itu masih aktif ke kebun, nanti ke sawah, sedangkan sawahnya aja masih terasering. Ke atas kebun juga setapaknya udah susah banget. Tapi yang mereka jalani hari-hari semacam itu, mereka masih sehat,
dan ini nggak mau ceritain hari-harinya Pak Darsono yang seperti itu, tapi udah terlanjur lu ceritain udah gitu ya. gue ceritain. Nah aku ceritain gitu ya, dan ini Pak Darsono yang sehat dan bugar itu belakangan di cerita ini itu mengalami sakit yang cukup serius, dan waktu sakitnya itu udah dialami itu 2 minggu. Nah Pak Darsono itu punya rumah itu bareng sama yang lain, seperti cerita lalu itu kalau rumah-rumah di daerah Bukit sana itu jadi satu Rumah ngumpul. gadang gitu. Enggak, maksudnya satu Satu ini satu lingkungan, satu komplek atau gerombolan gitu. ada yang naik, ada yang turun itu, tapi rapat-rapat begitu. Nanti kebunnya luas lagi, sawah luas begitu. Nah, di samping dia ada rumah di sana, dia juga punya ini warung. Ya warung-warung kecil-kecilan lah, warung sayur, tapi juga ada ya rokok, sembako semacam itu. Tapi tempatnya agak jauh dari rumahnya beliau. Jadi ada di ujung desa dekatnya sawah, dan tempatnya itu memang di di tanahnya dia sendiri, dekatnya rice mill juga, di belakangnya sawahnya dia begitu. Semua tadinya baik-baik, dan ternyata pilihan buat warung di situ itu cukup bagus. Masyarakat yang tadinya mau belanja ini itu yang jauh akhirnya kan lebih dekat. Tapi belakangan kan ini sakitnya Pak Darsono akhirnya dihubung-hubungin namanya orang kampung ya dengan pemikirannya saat itu gitu loh. Ini tadinya beres-beres begini, ini gara-gara itu sih. Nah itunya karena apa? Ada warung baru, Bi. Jadi ada warung baru dengan komoditi penjualan yang sama, malah bisa dibilang persis. Jadi, saingan alat-alat mandi, alat-alat hari-hari lah seperti itu. Di samping itu juga dia juga menghadirkan kayak sayur-sayuran seperti itu. Lebih lengkap malah berarti. Malah lebih lengkap dan aksesnya lebih mudah. Kalau punya Pak Darsono harus nyebrang kali kecil, terus jalan lah agak jauh begitu, 1, 2, 3 turun begitu. Kalau itu langsung dekatnya jalan. Yang paling jelek kata keluarganya Pak Darsono, itu warungnya nangkring di atas sawahnya Pak Darsono, tanpa ngomong, Bi. Jadi aku mau bikin warung begini-begini, aku mau di atas warung tanahnya jenengan. Jadi ini jalan ada talut kecil, terus di sini sawah padi begitu. Itu nangkring pakainya panggung begitu. Jadi nyebelin banget. Jadi sakitnya kan aneh Pak Darsono. Dia biasa bugar, nggak pernah sakit gitu. Paling sakit masuk angin, dikerok sedikit, nanti beres. Oh ini kok nyampe kepala yang dikeluhkan itu, kepala nyampe kadang-kadang lebam begitu, terus kesakitan itu nyampe kata orang situ ngereng-ngereng kesakitan itu, dia sampai nggak mau pulang ke rumah. Jadi di situ kan warungnya ada kamarnya juga, ada kamar mandi kayak rumah kecil lah seperti itu. Jadi dia nggak pengen bikin ruko gitu mungkin ya, rumah toko gitu ya, rumah warung. Iya, jadi dia malah kadang Pak Darsono nggak pulang ke rumah, istrinya yang pulang. Dia nganterin istri pulang ke rumah sama anak-anak sama cucu begitu. Dia malamnya tidur di situ. Itu nyampe anak-anaknya, udah Pak kalau sampean sakit begitu biar ngurusinya gampang, ayo pulang ke rumah. Tetap nggak mau ngeyel, sampai emang bener-bener dia sakitnya tambah parah. Nah kata istrinya, itu namanya Darsina itu, wis pasti orang usah didukun-dukunin, katanya nggak usah didukun-dukunin, wis jelas pelakunya itu siapa, jelas itu katanya Warmin, Kang Warmin itu, Kang Warmin ngomongnya Kang Warmin itu karena lebih tua dari Darsono, tapi kalau secara badannya gitu lebih seger lagi, dia gede tinggi. Dan kenapa dia nuduh begitu? Satu, Warmin itu biasa nongkrong di warungnya Darsono sebelumnya, semenjak dia ada rencana begitu nggak pernah ke situ, udah gitu warung bikin di tanahnya itu juga nggak ngomong, nggak poyan gitu loh. Ini wis jelas warungnya komoditinya sama. Warmin pun dulu adalah seorang ini kesenian yang ada debus-debusnya gitu loh, yang mistik banget lah. Wis mesti dia, nggak ada yang lain. Orang usah katanya nggak usah. Mak, jangan begitu. Itu kan Darsono sambil kesakitan, jangan begitu, jangan ngomongin yang enggak. Alah, wis jelas. Aku sekarang aja dagangan itu nyampe 2 hari 3 hari nggak habis. Itu makanya sayur-sayuran harus dibuang, paling buat empan ini kambingnya situ kan masih pelihara kambing juga, Bi. Aduh, tapi dipikir-pikir kata Darsono waktu masih ada sehat ya gitu, kata Pak Darsono masuk akal juga sih begitu, Bi. Akhirnya makin matang. Apanya yang matang? Sakitnya. Oh, sakitnya. Sakitnya makin matang. Satu saat
karena itu nggak jauh dari lingkungan orang tua. Kedengeran kita sakitnya orang sana, sakitnya Pak Darsono, sedangkan adatnya orang gunung itu masih begini banget, Bi. Satu sama lain itu orang sakit walaupun jauh itu denger udah langsung ini apa namanya jengukin, datang. Terus ada kematian juga seperti itu. Kalau yang lucu lagi, buat aku nggak ngomongin budaya sana ya, sakit kalau di sini enak bisa buat beli motor gitu. Jadi sakitnya apa gitu, dibawa ke rumah sakit. Di sana itu ada buku lebar begitu, Bi. Tadi ngisi sumbangannya. Namanya ini berapa puluh ribu. Iya, dicatat. Waduh, terus ya namanya orang sana mungkin ya apa namanya dokter udah bilanginnya malas. Apalagi perempuan itu rokok udah biasa, jadi nggak ngerokok, dingin mungkin. Tulisannya no smoking di rumah sakit, di bawahnya ibu-ibu ngerokok enak banget. Aku aja masih umpet-umpetan gitu ya, takutnya kelihatan satpam atau petugas ya, rokok mau ngerokok banget, ibu-ibu nyantai banget sambil ngobrol palpul. Wah, nggak sampai situ, aku masuk ke ruangannya tadi Pak Darsono, orang kok rame banget kayak kondangan, Bi. Yang di depan bangsal-bangsal panjang itu pada ngerokok, depannya ruang rawat inap itu, Bi. Nah di dalam itu ada ibu-ibu pakaiannya bagus-bagus ya, kerudung pakai ini. Yang bercanda banyak, yang makan jajan banyak, anak-anaknya pada lari-larian. Itu yang lain, loh ini kok nganuin orang sakit bisa kayak orang kondangan. Itu di depan ada meja kecil, bukunya ditulisin kayak gini. Akhirnya kan aku ngomong sama temennya orang sana, karena aku nggak tahu yang kebiasaan seperti itu. Itu berarti kondangan kayak kondangan. Iya Mas, itu nanti ngisi buku ya. Nanti kalau namamu siapa 50.000 itu harus bayar kayak gitu. Waduh, kalau kayak gini bisa diproyek. Maksudnya gimana? Pura-pura sakit parah aja kayak gitu kan dapat motor bisa. Itu bercandanya seperti itu, Bi. Tapi yang bikin aku miris begini, Pak Darsono waktu itu sakitnya emang benar-benar parah. Jadi kepalanya itu karena kian hari kian lama nyampe mau 2 minggu tadi ya, bukan cuma lebam-lebam kayak maaf bukan beri-beri apa ya, penyakit yang ini melar-melar begitu, tapi kepalanya di sini nggak karuan, Bi. Artinya apa? Kepala kan bundar, benjol-benjol di sini tuh melar begini, di sini kayak nggak karuan begitu loh. Tapi kalau dilihat, aku ngeliat begitu, ini bukan tulang, tapi kayak memar begitu, menyong-nyong begitulah. Bengkak. Bengkak. Nah kata istrinya tadi, orang semalam itu kowe orang mandek-mandek katanya nggak berhenti-berhenti, dia tuh kesakitan, nyampe jengking-jengking, nyampe nggak enak sama yang lain. Itu kan masih ruangannya, jadi tadi ruangannya masih bareng sama pasien lain. Ini kan mengganggu banget, tapi biasa aja, Bi. Asap rokok di mana-mana, kan? Di dalam nggak ngerokok, tapi kan tetap aja masuk. No smoking tetap. Aduh, aku aneh. Itu pas aku ke sana, lo posisinya lagi begini. Aduh Allah, sakit kayak gitu kan. Tapi dia nggak ngucapin macam-macam. Istrinya lagi-lagi ngomongin si Warmin tadi. Kayak pasti yang lainnya itu kayak nggak ya setuju semua, udah pasti Warmin semua, walaupun mereka juga itu biasa beli di Warmin. Tadinya belinya di Darsono, beli ke Warmin. Aku ngomongin, nah pengkhianat juga nih bodoh. Iya, musuh dalam selimut semua. Dalam selimut. Jadi tadinya belinya ke Darsono, belinya sekarang ke Warmin, tapi ketika di sini lagi sakit, dia nuduh ke sana, ini mengamini, bukannya jangan ngomong begitu. Aku kira jelas. Tapi ada rasa senangnya, aku bisa ngerokok gabung sama mereka walaupun umpet-umpetan gitu ya. Nah ini kok lah pas lagi rame-rame orang begitu, Bi, di malam itu ya, mereka belum berangsur pulang di jam 11 loh. Masih ada anak kecil-kecil, masih rame begitu. 11 malam tahu-tahu itu dia kumat. Itu langsung bangun dari posisinya di bangsal itu tiduran lagi begini, langsung wah orang kayak gitu suaranya, Bi, tapi serak banget. Itu megangin kepala kayak dijambak-jambak begini, seolah-olah ada rambut padahal dia botak, nggak ada rambut tapi kayak ditarik-tarik begini. Itu di kepalanya dijedot-jedotin ke tembok, Bi. Gimana? Jedotinnya gimana? Contohin apa enggak ya? Lihat dulu. Keras, Bi. Ini busa. Busa apa? Begini. Jebakan Batman. Terus. Kalau Lata di sini bisa, aduh bahaya.
Nah itu dijerut-jerutin ke tembok, dor kayak dia nggak ngerasain rasa sakit gitu, tapi yang lain itu megangin itu nyampe nggak kuat. Padahal orang tani semua ya, itu kan bodinya kuat-kuat ya, tenaganya itu kayak tetap kalah, kayak dilemparin begitu. Ini kayak ada yang nggak beres, bukan cuman Pak Darsono aja gitu kan, maupun aku kan cuman ikut-ikutan nengokin, nggak nyampe yang hal-hal kayak gitu. Itu dulu banget posisinya. Itu lo belum jadi mbah ya waktu itu ya? Belum kan, bukan mbah, maksudnya waktu itu belum jadi Restu Singgi. Belum jadi Restu Udah Singgi. jadi, tapi kan nama itu kan disematkan setelah berhasil. Belum ketemu Ki Buyut Manguntapa. Udah, tapi udah. lama gitu, nggak tahu kan kalau Ki Buyut Manguntapa ternyata sakti gitu. Iya, nama itu kan disematkan setelah pelajaran selesai sesi ini begitu. Nah itu Terus. nah itu akhirnya apa? Kayak gini didatengin lah seorang spiritual. Jual spiritus ke situ. Iya, banyak kan ya bisa dibilang bukan spiritus sih, karena putih air gitu. Dimintain air ke, makanya kan jauh. Jalan pakai motor. Ini ke seberang sana, ke seberang danau ada yang tukang ya penyembuh kayak gitu. Paling ujungnya air. Bener, gak lama ditungguin di sini masih goblok-goblok. Dor dipegangin itu diminumin air, Bi. Baca ini, sembur buat mainan kayak gitu, Bi. Wah, ini kok nggak mempan, si Iki, Mbah Iki manjat ke gunung lagi sana, sama orang-orangnya diambilin, Bi. Jadi aku yang denger ini tak contohin ya, ngomong di bahasa Jawa gitu. Nggak jelas tapi kaki ini, kaki itu, Mbah, pokoknya semua nama-nama penggede di Pulau Jawa yang tuh disebutin semua. Ini kayak orang kayak tawasul bahasanya seperti itu, Bi. Tapi aja pada ganggu, neng pada mangan iki. Terus cepet banget. Nenek Bi itu Terus tahu-tahu ujungnya kirain mau nyembuhin bener gitu. Tahu-tahu sendirinya dia kan main bangku yang plastik. Begitu Bi, jatuh. Nah, asli kayak gitu. Jadi aduh ketawa geli banget. Mas, tahu aku nggak bisa nahan. Dia ngomong kayak gitu, jadi dia kayak apa namanya dialog sama si ini, tapi tadi nyebutin macam-macam, terus terakhirnya kalau mau makan itu bodin bakar apa pokoknya semua disebutin. Ya ada jajanan ini itu tinggal ngomong jangan nyakitin si Bapak Darsono, tahu kayak gitu, bruk jatuh, makanya ngejengkang pakainya jarit, ini sampai kesipat begitu yang nulungin banyak, itu serentak. Sebenarnya mereka pengen ketawa, Bi, tapi takut nama besarnya ini kan masa diketawain itu pada kayak gitu nulungin. Aku sendiri kalau misalnya packaging udah tulungin ya, Bi, tapi kan jauh jangkauannya kan. Ada aja yang model begitu, Darsononya tambah ngamuk. Akhirnya ini semua udah mentok semua ya, kan akhirnya dipegangin, tahu-tahu taruh sendiri, jadi dia turun sendiri powernya. Aku nyeplos gini aja. Jadi guguni gitu, jangan diguguni, jangan acuhkan aja udah biarin terserah kayak gitu. Yang penting di tembok-tembok itu dihalangin bantal kayak gitu. Akhirnya kayak anak kecil itu modelnya kalau lagi nangis terus ditonton kan makin jadi. Iya, itu kayak gitu sama, nggak diurusin, pada ngerokok di luar, terus pada medangan gitu, kayak nggak ada orang sakit, lama-lama kesel sendiri, capek sendiri, tiduran, tapi masih kayak gitu, kesakitan, kayak dirinya sendiri lagi, Bi. Itu akhirnya, gimana ya, akhirnya aku ditunjuk begini sama yang lain, sama itu kan anak-anaknya banyak, karena aku bukan orang situ ya, Mas Ayung, siapa tahu dapat punya kenalan orang-orang yang ngerti begini tentang hal kayak ginian. Ya zaman itu aku mau hubungin situ kan susah. Iya. Belum connect ya. Belum connect. Gue masih di Gunung Ciremai sana. Di Gunung Ciremai susah. Jaringan di sana kan susah di waktu itu. Ke terminal Cirebonnya jauh. Jauh. Ngomong apa ya? Terus. Nah itu akhirnya aku ngubungin siapa ya, pulang jam itu dari tempat jauh sana, aku pulang turun gunung langsung, tapi ke sini itu kan nggak ada. Ngubungin siapa, belum kenal sama, waktu itu belum ada Brutuying, belum ada siapa-siapa ya, siapa aja yang menurutku itu waktu itu orang yang bisa nanganin kayak gitulah, yang penting bonceng berangkat, ada penjelasan. Itu pas kesana di malam itu juga bolak-balik nyampe ke sana jam 3 apa? Malam, jam 3 pagi begitu ya, udah sepi, Bi. Paling ada anaknya itu yang laki-laki 2 lagi ngerokok di bawah tulisan no smoking. Lagi-lagi aku kayak gimana ya di sini bentrok gitu, tulisannya boya dibuang kayak ngapain, itu ada tulisan no smoking ngerokok. Itu di dalam cuman ada istrinya Pak Darsono sama anaknya menantu perempuan, dia masih kesakitan. Loh,
Bu, yang lain kemana sepi? Udah pada balik semua. Itu sembari ngitungin itu. Iya. Ngitungin rupiah penghasilan. Iya. Sambil ngitungin itu ada kotak begitu sambil ngitungin. Udah pada balik semua, itu nyantai ngomongnya. Terus pada balik kabeh, wis begini kan, katanya seperti itu. Udah malam. Itu, loh kok kayaknya bahagia sambil ngitungin yang merah di apa pisah-pisahin kayak gitu. Aku satu kayak buat beli rokok kayak gitu ya, dalam hati begitu. Orang kok bahagia suaminya masih begini, kayak gitu kan. Akhirnya ditarikan sama anaknya yang pembarap itu, yang laki yang sulung. Mas, ngapunten mas, gimana ini orangnya ya? Ya nggak tahu sih, tapi dia tahu masalah bab seperti itu. Enggak, bentar. Gue ada sesuatu yang mau gue tanyain. Oke, tanya. Lu datang ke sana, balik lagi ke sana itu bawa orang atau enggak? Bawa orang. Oh, bawa orang. Tadi kayaknya lu nggak ceritain itu. Iya, nggak ceritain. Aku langsung ke situ aja. Tapi ya pasti ke situ lah, bayangannya pasti bawa orang. Nah, orang itu yang temenku tadi, kenalanku tadi, ya orang desa sana ya penyembul lah, tapi masih muda. Itu nggak berhenti ketawa, ngeliatin mereka yang lucu-lucu begitu. Yang ngitungin duit gitu, katanya ngitungin duit, kayak nggak lagi sakit. Hari menang aku suka lihat aja yang goib-goib, urusanmu yang goib. Berarti kalau misalnya arahannya situ bukan nolong orang, duitnya jelas kelihatan gitu kan. Jangan takut ngelih ya bilang gitu. Pasti insya Allah amplopnya lumayan tak gituin. Akhirnya ya wis, aku cuman bercanda kayak gitu kan. Akhirnya pas anaknya itu ngobrol di depan, jangan di sini mas, kita di sana aja, dibawa ke kantin, ada warung kopi begitu ya. Kita ngobrol di situ, akhirnya dijelaskan sama anaknya. Anaknya setuju banget, kompak sama yang lain. Itu gara-gara peristiwanya ini mas. Orang itu tadinya warmin banget, pokoknya warmin tadinya tuh dibaik-baikin ngelunjak, malah bikin warung di belakang. Jaraknya paling 100 meter aja nggak ada, itu langsung motong jalan. Pokoknya orang desa banyakan ke situ, hanya orang-orang yang memang loyal aja yang beli ke bapak, ke warungnya ibu saya. Terus pasti kayak dulu itu tukang mistik, tukang masuk-masukin orang itu apa mediumisasi aku bilang gitu. Iya, di acara-acara itu kawinan yang pakai jaranan begitu loh. Oh tapi ya jangan begitu dulu mas, aku jangan nyangka begitu dulu. Gimana kalau kita tanyain sama ahlinya, dibilang begitu. Akhirnya itu enggak jawab, cuman ketawa ke TV aja. Aku jadi nggak enak, maksudnya ngelihatnya apa mbok yang diomongin. Katanya cuman aku ke WC dulu ya katanya. Ini udah dibutuhin jawabannya malah ke WC. Enggak, masih inget yang tadi kata kan dari perjalanan aku tak ceritain orang sana lucu banget. Jadi dia masih kebayangin, ditambah tadi ngelihat seperti itu pas dia udah mungkin selesai ketawa, cuci muka begitu, masuk ke sono lagi gabung sama kita. Ternyata ini ngapunten jenengan itu berprasangka sama siapa namanya Pak Warmin ya. Pak Warmin itu mau dari sisi manapun itu salah. Artinya dia itu ya masih saudara, masih kerabat, satu lingkungan, ya bikin warung yang mbok ya yang lain komoditinya jangan yang sama. Terus itu ditananya bapaknya jenengan, ya itu memang mengarahkan apa-apa ya ke situ pantas. Tapi aslinya kalau dalam pandangan saya itu bukan dia pelakunya. Loh apa mas, orang mungkin katanya nggak mungkin, ini pasti pelakunya dia. Nah ini mau dijelasin, aku akhirnya ngomong, mau dijelasin saking gregetan sama orang pinter apa situ pinter sendiri tak gituin. Yo monggo katanya, maaf aku tadi emosi katanya begitu. Jadi bapaknya jenengan itu nggak ada singgungan sama sana. Tapi sebenarnya dia itu ada 2 penyakit yang dialami sama bapaknya jenengan. Yang satu secara batin itu, nih tak tanyain, kalau nggak percaya nanya sama ibu, kalau nggak nanya sama bapak, kalau misalnya ada mendingan gitu. Jumat kemarin posisi jam 12 teng ada di mana? Langsung jawab kebon mas, nyantai banget ada di kebon katanya. Ke sholat Jumat? Enggak biasanya sholat Jumat kadang-kadang katanya. Nah itu posisinya jam 12 di Jumat kemarin ada di mana? Ada di gunung katanya. Lagi mau manenin jengkol, nggak turun. Oh iya, aku jadi inget mas katanya. Jengkol tuh pohonnya kayak gimana sih? Jengkol kayak pohon asem kayak gitulah, macam kayak gitu. Cuma jadi
Pohonnya tinggi berarti. Iya, ya macam-macam tergantung gede-gede. Iya, maksudnya bisa tinggi gitu. Bisa tinggi. Ada kambiumnya gitu. Ada kambiumnya juga. Biologi kan. Asli, iya. Apa ya, jengkolis apalah gitu. Terus. Nah itu ada ini kulitnya Bi, jadi nggak langsung bentuk jengkol begitu, harus dipecah begitu. Iya. Nah itu di sana, iya bapak cerita pulang dari sana itu puyeng waktu hari itu. Jadi anak-anak habis sholat Jumat, bapaknya nggak lama juga pulang, langsung minta makan, bisa dibikinin teh tubruk. Tapi katanya kepalanya agak puyeng. Lah habis ngapain? Kata orang sana ngomong, balik. Sungkan kata mau balik malas. Waduh, pun jumatan ning kono karo siapa? Mau jumatan di sana sama siapa gitu kan. Alah kan alasan kata anaknya begitu. Kalau mau diniatin jam 11 ya pulang nyampe. Itu akhirnya saya di sini tanggung. Jadi mau tanggung madahin itu, tinggal satu tangkai lagi. Habis itu bulat kencing katanya. Itu kencing di mana? Itu ada pohon asam satu-satunya itu dikencingin sama dia. Habis itu kayaknya ngeliang jadi kepalanya kayaknya ngeliang. Nah ini yang cerita jenengan sendiri ya, kata si temanku itu Lah apa hubungannya mas? Percaya atau enggak, jadi secara batinnya bapaknya jenengan itu sebenarnya udah diperingatin, kupingnya berkali-kali denging itu yang kiri. Apa iya ya, kayaknya memang ada cerita begitu mas, tapi aku lupa. Kayak ada yang ngerisik-ngerisiki katanya, tapi tanggung pokoknya. Nah itu udah enggak gitu dok, bapaknya jenengan itu ngencingin pohon asem. Di situ ada siapanya katanya. Itu yang aku lihat, ada sosok genderuwo di situ, kepalanya dikencingin sama Pak Darsono. Nah itu dia marah. Dipakai buat wudhu itu. Aduh aku ini kisah apa namanya ya, kasihan tapi ya lucu. Jadi lucu nggak semua tahu, dari awal. pokoknya kalau genderuwo pokoknya nggak tahu bawaan gue tuh pengen ketawa ya lucu ya, jadi apes banget loh dikencingin, pas kepalanya dikencingin. Akhirnya Pak Darsono karena marahnya si genderuwo tadi, sampai kami datang itu posisinya secara batin itu tangannya itu kayak gini ngeruwek kepalanya dia, saking marahnya gitu loh. Beruntung Pak Darsono sebenarnya dulunya ada terahnya orang-orang bisa lah kayak gitu, jadi nggak nyampe parah banget. Pun parah sebenarnya karena tanpa sadar dia itu saking sakitnya blek pada benjol semua. Masa sih mas nyebelinnya anaknya ngomong begitu emang iya mas, mana aku tahu, aku nggak bisa lihat, aku bilang gitu. Itu kan penjelasannya orang yang aku bawa, aku bilang iya tapi itu yang nini tadi aja nyampe ngejengkang ya nggak gitu kuat ya. sampai begitu. Dipikir, tapi Warmin tetap ini bersalah kata anaknya. Itu nyeletuk ibunya, tahu-tahu nyamperin, ditinggal Pak Darsono di sana. Itu tahu-tahu nguping di belakang kita ngomong sambil ngitungin duit begini. Alah Warmin baik katanya, Warmin aja. Waduh, bahasaku lolos nih, temanku nggak bakalan dapat amplop begitu. Tetap mereka mengatakan itu Warmin pelakunya, nggak bisa enggak. Aduh kayak gini ngapain aku manggil-manggil orang dari Tegal ke sini gitu loh Bi. Udah kayak gitu. Nah itu katanya ada kedua penjelasannya apa lagi mas? Itu ada emosi anaknya Bi. Situnya emosi males kata temanku begitu. Enggak ini udah enggak emosi. Monggo kopinya ini rokok kayak gitu. Itu akhirnya dijelasin. Ini penyakit non dohir yang jadi penyakit dohir. Syariatnya tadi di ini sama genderuwo, tapi sakit kepala ini udah sangat lama dialami bapaknya jenengan. Iya tapi nggak parah. Kalau kemarin parah mas katanya. Kalau kepala itu simbol katanya. Ini keluarga, itu kepala keluarga biasanya kenanya kalau misalnya dia kurang bisa ngatur anak-anaknya, istrinya. Ini jalannya yang salah, jadi lurusin. Itu tanggung jawabnya seorang kepala keluarga. Biasanya kalau misalnya ada penyakit jadinya ke kepala. Kalau perjalanan salah jadinya kakinya sakit. Pakai obat apa aja ya susah. Nah ini double, udah itu sakit iya ngencingin wawa juga katanya. Mikir kirain itu ngerti terus paham terus iya ya kayak gitu. Dua-duanya enggak ini. Tetap Warmin aja pokoknya kekeh. Akhirnya aku jadi kebawa emosi ngomong sama temanku, mas balik aja mas nggak beres. Lah kamu danterin aku lagi malas kesini. Malam itu langsung ini pulang gitu kan. Tanpa amplop. Tanpa amplop.
memang nggak mengharapkan banget, tapi ketika ngelihat itu ya ada mengharapkan. Apalagi udah jauh-jauh gitu. Tapi ya ditalangin punyaku waktu itu, seolah-olah dari keluarga begitulah ya. Gue kebayangnya gini, itu si genderuwo yang habis dikencingin dia keramasnya gimana gitu, nyamponya gitu. Nah, iya. Kan kena rambut-rambut gitu kan. Sama genderuwo tuh takutnya sama potong nggak? Apa? Sama tukang cukur, bro. Ya, emang iya. Kebayang kan kalau dipotong gundul gitu. Iya, jadi lucu lawaku gitu. Dan memang di ininya, di bangsanya itu ada rontokan rambutnya. Iya, ada. Biasanya ciri khasnya seperti itu. Orang yang kena seperti itu ada rontokan seperti itu. Dan ini akhirnya tanpa diminta oleh pihak keluarga yang nggak percaya, tetap aja si genderuwo dilepasin pengaruhnya sama temenku tadi. Ya mungkin nggak tahu sih ini nonton apa enggak, mungkin karena udah diamplopin kali. Terus padahal punya dari aku. Terus akhirnya gimana, sembuh? Enggak. Lah, Ya maksudnya yang parah itu sembuh, tapi sakit kepala yang tadi dohir karena ya, yang dohir ya. enggak, belum. Sampai saat ini masih kambuh-kambuhan begitu. Tapi maksudnya udah bisa beraktivitas lagi gitu. Bisa, dan Warmin masih tetap jadi musuhnya. Masih jadi musuh gitu, masih musuh keluarga gitu ya. Iya. Nanti ntar ada anaknya. Yang paling nyebelin Warminnya aja nggak nengokin, Bi. Ntar si siapa namanya tadi? Darsono. Pak Darsono, anaknya ada yang nikah sama Warmin. Insya Allah begitu bagus. Romeo and Juliet gitu. Cair ya. Jadi nggak cair, tetap musuhan Tetap mereka. musuhan, mereka kawin lari. Iya, kawin lari gitu. Iya, bisa jadi begitu. Nanti sadarnya menjelang meninggal. Keren dah. Aduh. Benar gitu. Anaknya Warmin ada yang perempuan atau laki gitu ya? Seumuran sama anaknya Darsono. Warmin itu yang aku tahu dia gede tinggi, anaknya packaging. Nah, jadi kan biasanya begitu, dari kayak gitu kan. Ada konflik keluarga. Betul. Kan satu keluarga yang satu sama keluarga yang lain cara ngelihatnya kan jadi intens gitu kan. Beda kan. Cara ngeliatnya, nah itu tadi namanya jiwa muda. Oh ternyata Kayak contohnya gini, anaknya cakep kita ada juga, channel gitu. hater, pasti lebih sering nonton daripada yang enggak. lebih sering nonton, ngasih dislike gitu. Komen nggak enak dihapus gitu kan. Tambah marah besok nonton lagi kayak gitu. Dia benci sama Mega Warmin, selalu memantau, bahkan Warmin kemana aja dipantau begitu. Benar. Akhirnya mungkin timbullah rasa itu, cinta atau apa lah. Nah itu akhirnya jadi gitu ya. Ya bisa jadi, kita berharap aja begitu. Iya, amin, kita aminin ya, ada sesuatu yang positif baik, iya, di balik sesuatu yang nggak baik seperti ini gitu. bisa jadi disatukan oleh asmara ya, Bi. Lah kue. Keceplosan gue. Oke, udah, terima kasih Bro Ayung ceritanya. Serem banget itu, Bi. Nah, serem banget gitu. Apalagi genderuwonya gitu. Nggak tahu, gue bawanya pengen ketawa aja. Enggak, cerita ini karena situ kan udah pangkatnya, levelnya udah segitu. Tapi kalau teman-teman insya Allah dengar cerita ini pasti serem banget. Nggak ada yang ketawa sama sekali. Pasti ketakutan ya. Iya. Pasti ngeri ya. Pasti kita dapat teguran dari badan sensor. Pasti ini akan di-share ke yang lainnya gitu. Betul. Pasti akan di-share ya. Gue tuh pengen promosiin ngobor di Lapak Horor aja lupa mulu bro, beneran serius. Lupa terus pas bawain, ingetnya pas udah kelar. Kayak gini ya, aku mau datang ke sini dari perapatan Singkil, udah ketawa TV sendiri, Bi, inget kejadian Warmin. Enggak, waktu nada itu Makan gitu. Ini bolet goreng, botin goreng, panjang lu kayak sing ngapa? Gitu. Jatuh. Selalu ditembak, dar. Posisinya bukan jatuh gitu aja, setengah pingsan. Jadi dia repotin dan turun ke sana. Emang pengen di ini kali. Dimanja. Iya, pengen dimanja. Jadi aneh aku. Kan banyak pemuda. Tapi ini tadi nggak kita menjustifikasi itu ya, tadi pakai apa namanya, itu lumrah adatnya sana. Iya, itu lumrah, nggak apa-apa, kita udah manggil sesuatu minta tolong kan. Alangkah baiknya kan seperti itu, alangkah baiknya meskipun enggak yang nengokin pakai. Oh, yang nengokin yang pakai amplop gitu. Itu ada. Dan memang kayak gitu sih, Bro. Itu nggak di mana-mana, cuman maksudnya modelnya aja beda. Mungkin kalau di sana itu dicatetin resmi, gitu ya, dicatetin itu resmi kayak orang kondangan. Di sini pun sama, kalau lagi nengokin orang sakit ya kita bawa sesuatu. Entah makanan atau mungkin entah bentuknya uang kayak gitu. Biasanya kan pas nengokin, wah udah banyak yang bawa buah makanan gitu. Nanti kan nggak kemakan. Itu akhirnya ngasihnya yang uang. aneh waktu itu kan aku di ruangan itu kan lebar, ada yang ngomplong gitu. Kenapa nggak lewat sini aja? Tahu-taunya lagi ngantri mau nyatet itu. Keren. Ini dulu store dulu, Pak. baru nengokin. Silakan ketawa di dalam gitu ya. Iya, keren. Ngomongin gosipin macam-macam nggak ngurusin yang sakit. Iya. Emang biasanya pun kayak gitu kebanyakan. Saat nengokin orang sakit
malah pada ya memang bener sih sebenarnya bikin seneng gitu ya. seneng. Suaranya bikin seneng, cuma kadang kelewatan kayak gitu Iya, sih. Kelewatannya apalagi itu yang yang nggak sakitnya bagus. kan sakit gigi atau vertigo itu anti yang Itu berisik-berisik. yang berisik-berisik. Oke, Bro Ayung, terima kasih banyak atas ceritanya. Cerita tentang Pak Darsono dan Pak Warmin ya. Semoga semuanya baik-baik aja ke depannya. Semoga keturunannya juga ada yang berjodoh gitu. Jadi menyatukan dua keluarga itu ya, dua dinasti itu ya. Dinasti. Terima kasih banyak Bro Ayung, terima kasih juga kawan-kawan semua di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita tetap diberi kemudahan, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, dan siapapun itu sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya, sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.